Romantika Pesantren. Bab 94, Perang Dunia. Jangan dikira aku diam kepada Kayla, berarti keadaan aman sentosa. Sejak sebulan kepergiannya ke Malaysia, aku dan Mas Derek diteror sama Bang Zaki. Duh, abangku itu kalau marah nyeremin parah. Sampai jadwal seminar Mas Derek dia batalkan karena aku yang takut didatangi lagi sama abangku itu. Setiap pagi dan malam ia akan datang, menanyakan semau pertanyaan berulang, dengan wajah yang menatapku lurus dan sadis. Pokoknya setiap hari aku seperti diinterogasi polisi ketus. Kalah Derek seramnya. Mas, ini terus gimana? Masa mau dibiarkan begini terus? Kamu kasih aja deh alamatnya, pintaku pada Pak suami yang terlihat santai, tapi aslinya juga ketar-ketir. Sebentar lagi perkuliahan masuk, dan akan sangat berabe kalau aku di dalam rumah dengan Bang Zaki. Dari yang aku dengar, Bang Zaki hanya mengajar 2 hari di pondok, lalu ia tak mengajar lagi, keluar, dan selanjutnya harinya hanya dihabiskan menerorku. Not the right time, ucapnya santai, ia sedang memakan roti bakar yang kini tidak gosong. Aku tahu kesukaannya untuk sarapan, roti dengan keju asli Italia yang ia beli di toko khusus. Good side of the case, alias sisi baik dari kasus ini. Mas Derek lupa ingatan kalau aku sudah selesai haid. Kami bahkan sering sholat jamahan dan dia juga gak nyadar itu. Karena selama ini dia gak ngode minta jatah. Sepertinya, dengan wajah datar dan santuinya itu dia kepikiran. Ia hari ini jadwal persiapan semester baru, dan akan pergi ke kampus jam 9 pagi, semoga saja Bang Zaki kini absen datang. Ibu dan bapakku juga sering bertanya kepadaku, tentang keberadaan Kayla dan Hasan, dan aku jawab jujur, di Malaysia, tapi aku tak tahu juga di mana lokasi tepatnya. Aku yang deg-degan saat Mas Derek berangkat, dengan wajah cemas karena sampai detik ini Bang Zaki tidak datang, sampai kutahan tangan itu, tak mau kulepas setelah cium tangan, saking aku ketakutan. Kok model ngutang sama debt kolektor saja aku ini, padahal abangku sendiri. Aku tidak khawatir dengan Kayla, dia terdengar baik-baik saja di sana, punya kerja dan babysitter lagi. Dia juga terdengar ceria, bercerita tentang Maribeth dan Keit yang membantunya beradaptasi. Yang aku khawatirkan adalah abangku. Dia sudah sekali gagal berumah tangga, walau bukan salahnya juga dia bercerai dengan istrinya yang terdahulu. Literally mereka bercerai karena mantan istrinya tidak bisa diatur dan suka keluyuran malam, juga tidak nyaman dengan kehidupan serba sederhana ala Zaki. Aku khawatir abangku akan stres karena kepergian Kayla, ditambah mereka baru punya anak, dan semua kejadian sebelumnya, tentang Kayla hamil dan Kayla yang melahirkan, semua penuh drama. Pasti isi kepala abangku itu ruwet banget sekarang. Mau sampai kapan tanganku kamu pegang, godanya. Mas, ikut, boleh gak? Aku tahu itu ide aneh. Dia akan ada rapat di kampus, dan sangat gak mungkin aku ikutkan, moso aku nunggu di mobil. Atau nunggu di kantin. Ya, mending deh di kantin. Kamu mau nunggu di mana? Di kantin gak apa deh. Ya udah, ayo, akhirnya, aku bernafas lega, setidaknya aman. Aku tak jadi menunggu di kantin, tapi di sebuah kafe di belakang kampus. Dia yang menurunkanku di seberang kampus, dan aku berjalan masuk ke gang kafe itu. Dia juga tahu lokasi kafe ini, dan nanti akan menjemput di tempat ia drop aku pertama. Aku menghabiskan waktu sambil berkirim pesan dengan Kayla. Dia menceritakan tentang pekerjaannya, temannya, dan manajernya yang baik. Seorang pria asal Korea Selatan bernama Jun. Dia sangat baik-baik saja,
Tapi aku dan suamiku yang jadi tumbal, kami jadi korban kejaran suaminya, alias abangku sendiri. Mas Derek mengirimi aku pesan, memberitahu ia sudah di depan gang, dan aku membayar semua tagihan ke kasir, berjalan dengan langkah cepat menuju mobil merah itu. Semoga gak ada yang lihat. Kenapa aku baru kepikiran ya, gimana kalau ada anak yang ngekos ngeliat. Aku mengembuskan nafas lega saat sudah di dalam mobil, dan suamiku itu sudah melaju. Kenapa belakangan ini kita kayak dikejar-kejar setan ya? Padahal ama setan aja gak segininya horor, keluhku dan ia terkekeh. Padahal waktu disarangnya aja kamu gak takut ya, jadi kamu lebih takut abangmu dibanding setan beneran Aku gak pernah ngeliat setan beneran mas, gumamku memejamkan mata. Semoga hari ini berakhir dengan manis, manja dan damai. Amin. Baru saja dipikirkan, sudah ada panggilan dari caler ide terhoror sebulan ini abangku. Assalamualaikum, Anissa kamu di mana? Ini saudara-saudara yang aku takuti. Dia. Waalaikumsalam bang, di jalan mau pulang. Iya, abang tunggu di depan unitmu, lalu panggilan diputus. Duh kan, nih dia yang bikin dak-dik-duk dari tadi. Aku harus jawab apa lagi? Mas, kasih tahu aja alamatnya sih, daripada kita dikejar terus kayak begini, atau aku kasih nomernya Kayla aja. Biar dia mikir sendiri, gimana caranya dapetin istrinya itu. Biar Kayla tahu usaha Zaki, dan Zaki bisa membuktikan kesungguhannya dengan Kayla. Biar di dalam hati mereka, tak ada lagi prasangka buruk satu sama lain. Jawabannya bijak, tapi gak ngaruh di aku yang cemas, karena sebentar lagi sampai. Benar saja, Bang Zaki sudah berdiri dengan muka ditekuk di depan pintu unit kami. Aku cium tangan, Mas Derek juga, duh, lucu deh si Pak dosen yang umurnya gak jauh beda itu cium tangan juga ke abangku. Coba aja kondisinya gak mencekam begini, sudah kujadikan status FB tuh foto, tapi nanti ketahuan ya. Pintu dibuka dan kami semua masuk. Aku sesekali melirik ke Mas Derek, dan Bang Zaki, wajah mereka sama ketekuknya. Karena aku sudah kadung serem, aku alasan masuk kamar, mau ganti baju. Dan, Perang Dunia Ketiga terjadi. Bang Zaki sepertinya membentak suamiku, dan suamiku menjawab dengan tenang. Kamu sampai kapan mau sembunyiin istri saya? Hah? Saya tahu kamu biang keroknya, bentak abangku. Aku saja tak pernah mendengar suaranya setinggi itu. Ia tipikal orang yang bisa mengendalikan diri. Saya tidak tahu persisnya, hanya dia sekarang sudah hidup dengan bahagia, kerja dan punya teman yang sabar dan membuatnya senang. Ia hidup jauh dari stres, good for her and the baby, sebuah jawaban yang kurang tepat menurutku. Karena jawaban itu membuat abangku semakin naik pitam. Apa kamu bilang? Kurang ajar. Aku tahu hal ini akan semakin memanas, jadi ku telepon Kayla, membicarakan kecemasanku padanya. Di tengah panggilan, Bang Zaki masuk ke kamarku, dan meminta aku memberikan nomor Kayla kepadanya, tapi Mas Derek menghalanginya. Kalau kamu gak bisa buat dia bahagia, jangan buat dia susah. Lalu kejadian itu terjadi, sebuah pemandangan mengerikan yang membuat aku memekik kaget. Bang Zaki memukuli Mas Derek. Tuhan, tolong kami. Aku harus bagaimana ini? Ini namanya perang meletus. Suamiku, cukup tahu diri, dia diam saja, dan pasrah dipukuli wajahnya oleh Bang Zaki. Duh, malah berantemnya persis di depan mata, kan aku panik. Aku langsung memutus panggilan, dan meletakkan ponselku begitu saja.
Aku langsung berlari ke suamiku yang dari bibir dan hidungnya mengeluarkan darah. Kupeluk dia, dan kuhalangi dari Bang Zaki. Bang, istighfar, Bang, teriakku. Ia diam, dan mundur beberapa langkah. Sementara aku melihat wajah suamiku yang hancur lebur seperti abis ketahuan nyolong jemuran tetangga. Kayla, pulang kamu sekarang juga. Atau aku yang ke sana. Itu yang kudengar, saat aku menoleh. Bang Zaki sedang memegang ponselku dan ponselnya di saat bersamaan. Mungkin ia melacak keberadaan Kayla atau menuliskan nomor ponsel Kayla terbaru. Entahlah, yang jadi fokusku kini adalah suamiku yang sudah berdarah-darah wajahnya ini. Dengar, lain kali jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain, urus saja urusanmu sendiri, lalu Bang Zaki pergi dari unit kami. Memendam hasrat. Mas, gimana ini? Aku yang panik melihat darah malah bertanya sama orang yang wajahnya sudah babak belur. Lucunya dia malah terkekeh. Malah nanya, obatinlah. Oh iya? Aku berdiri dan berjalan menuju toilet. Di dekat pintu ada sebuah kotak P3K berisi perlengkapan darurat kalau hal seperti ini terjadi. Kuambil betadin, alkohol, kasa hidrofil, plester, minyak angin, minyak tawon, minyak kayu putih. Aku sempat mau mengambil koyo, tapi kuurungkan niatku itu. Saat kuletakkan semua barang itu di depan si wajah bonyok, dia malah terkekeh lagi, ngenyek ke arahku. Meledek. Kamu mau jadi sales isi P3K? Kenapa semua dibawa? Kali aja dibutuhkan, kalau gak dipakai tinggal diletakkan lagi, kan? Jawaban cerdasku, sebenarnya aku ini cerdas kepalanya, tapi semenjak aku bertemu dengan si dosen yang wajahnya lagi babak belur ini, kenapa aku mendadak bodoh gini ya? Oke, ayo obatin suamimu, dan dia buka baju dong. Hello, Pak dosen, mukamu yang babak belur kenapa pakai buka baju coba? Kok dibuka? Tanyaku mundur beberapa langkah saat ia sudah melepas semua kemejanya dan melemparkannya asal. Dia juga membuka kaus dalamnya, plus belt yang ia pakai. Jadi ia hanya memakai celana bahannya kali ini. Biar gak kena obat merahnya, kan? Diam? Aku berpikir. Masuk akal, oke. Alasan yang bagus. Terus, kenapa celananya gak dilepas juga? Kalau kena obat merah, kan kayak orang haid. Ah ya? Lalu ia berdiri dan membuka celana bahannya, kini ia hanya dengan briefnya. Kalian tahu brief ala orang Italia apaan? Sempak. Model celana segitiga yang ketat, dan nyeplak banget ke bokong. Astoge, ngapain juga aku ngomong gitu? Gimana caranya aku fokus ngobatin dia? Oke, I'm ready, ucapnya kini memejamkan mata lagi, nyebelinnya, dia malah tiduran dong. Hai go. Oke lah, udah sah juga, gak dosa, malah pahala kan ngobatin suami. Walau sekilas seperti acara model plus-plus. Sangat membutuhkan konsentrasi tinggi untukku, ini bahkan lebih membutuhkan konsentrasi dibanding saat aku ngedit skripsiku dulu biar gak ada typonya. Ku bersihkan dulu semua luka, dan setelah semua darah kering itu hilang, aku melihat penampakan wajahnya yang sesungguhnya. Bibir robek, hidung patah. Entahlah, tapi darah di hidungnya tak berhenti, sedikit demi sedikit terus keluar. Jidatnya yang robek, pipinya yang lebam. Duh, ancur deh Michael Angloku, bonyok semua. Karena aku membersihkannya dengan alkohol, dia meringis dan sedikit mendesis perih. Baru aku pakai betadin untuk luka-luka kecil itu, dan sekarang menyisakan lebam sama hidungnya yang masih meneteskan darah. Pipi kamu lebam. Mas, hidungmu gimana nih? Gak berhenti keluar darahnya. Coba dicium,
pipinya nanti sembuh sendiri. Hish, malah kamu lusa sudah masuk ngajar lagi, terus gimana nih? Aku yang cemas, gak mungkin kan dia ngajar dengan penampakan kayak begini. Bisa jadi gosip satu kampus nanti. Memang kenapa memang? Kupikir-pikir, ya gak apa juga sih, tapi ya moso dosen mukanya babak belur gini. Ya udah deh gak apa, nih udah selesai. Kau mau apa sekarang? Mau makan? Apa mau minum kopi? Apa mau aku cari pain relief? Tawarku. Aku memasukkan semua perlengkapan itu kembali ke kotak P3K, lalu kembali duduk di depannya. Mau makan kamu, boleh. Duh, salah strategi. Kepriben iki guys, udah gak ada alasan ngelak lagi. Jelas-jelas aku sudah gak haid, terus mau alasan apa? Mungkin kemarin, karena masalah Kayla, dia jadi gak kepirkian, dan sekarang dia nagih lagi, moso aku mau nolak lagi. Boleh, jawabku pasrah. Kutatap hidung tinggi menjulang itu, apa nanti anakku bisa semancung itu. Amit-amit dia mukanya kayak aku tapi kelakuan kayak bapaknya. Dia terkekeh, tapi malah menyuruhku berbaring di sampingnya. Nah ini langsung tidur. Gak jadi, buka segel. Apa dia kadung sakit di muka? Atau, terlanjur gak nafsu? Heleh, moso ngeliat istri cantik berseri begini gak nafsu sih. Ia sudah melepas gamis luaranku, hijabku, bahkan ikat rambutku. Ia memakai pakaian yang biasa ia pakai tidur, dan udah. Tidur. Gitu. Gak ngapa-ngapain, gitu. Apakah ini namanya memendam hasrat? Ternyata aku kena karma saudara-saudara, kok jadi aku yang diginiin. Ayo, tidur, besok akan ada banyak hal yang terjadi. Siapkan stamina yang banyak, dia sudah berbaring dan siap dengan posisinya kalau tidur, tangan terjulur untuk kujadikan bantal. Ini ciusan, mau langsung bobo. Kalau aku bilang duluan, malunya gak ketulungan. Tapi kalau didiamkan, kuat gak ya? Dipikir-pikir kok jadi aku yang nafsuan sih. Pada akhirnya aku mengalah, aku bobo cantik di pelukannya. Kan gak lucu moso aku yang minta duluan, ditambah ini kali pertama kami sebagai suami istri, gengsi guys. Bisa dibahas seumur hidup nanti sama dia. Nak, dulu, mamamu yang minta buat anak duluan sama papa. No. Keesokan paginya, hariku adem ayem, memang tak ada kegiatan dari kampus. Ditambah Bang Zaki yang sudah tidak muncul lagi di unitku, tidak meneleponku, tidak mengirimi pesan teror. Kenapa jadi damai begini ya? Abangmu sepertinya nyusul Kayla tuh, bisikan dari sampingku membuatku hampir melompat dari sofa. Aku sedang malas-masalan di sofa ruang TV, dan tiba-tiba ada suara, kan Eike kaget. Tiba-tiba nongol, bikin jantungan aja. Kok kamu bisa bilang begitu? Kan gak ada yang ngasih dia alamat, memang benar, dia hanya melihat nomornya Kayla di ponselku, jadi palingan Kayla yang diterorkan. Abangmu itu gak bodoh nis, dia cerdas, dia pasti bisa lacak keberadaan istrinya dari nomor itu. Lihat, gak ada yang ngelabrak kita kan hari ini. Iya mas, hidup kita terlalu damai hari ini, dan besok adalah hari pertama aku masuk kuliah juga. Untung aku gak dapat dia pertama, aku baru dapat jadwalnya mengajar hari Rabu. Iya, mending deh. Tapi, karena kita semua nganggur, kenapa dia gak inisiatif sih, ngapain aku kek? Mau makan? Tanyanya duduk di tempat kakiku tadi mendarat, ia letakkan kakiku di atas pahanya. Kalau aku jawab, maunya dimakan, gimana? Akankah dia berubah jadi mode pria lapar? Atau model Edward Cullen yang bulan madu tambahan abis bela berubah jadi vampir juga, sampai kasur hancur?
Terus, .mmh. Uhuk. Iya, di karpet. Lalu aku berpikir, kira-kira semua perabotan di sini punya derek atau iya sewa ya, kalau pas lagi hot-hotnya ancur, gimana? Mas, ini semua barang, punya kamu apa punya manajerial apartemen ini? Dia sepertinya kaget dengan pertanyaanku. Akulah, kenapa? Gak apa, aku mau makan. Mau makanan Timur Tengah dong, ada gak di dekat sini? Kepengen kambing sama nasi Arabnya itu loh, jawabku cepat, mengalihkan perhatiannya. Apa kalian tahu ada misi tersembunyi di pesanan anehku itu? Yup, kambing guys. Aku memang jenius dari lahir. Setahuku kalau makan nasi kambing gitu, ada efek ke depannya buat cowok. Diulang dan dipahami ya, efek ke depan. Yang di depan berefek. Paham. Oh, oke. Dia mengutak-atik ponselnya, sepertinya melakukan pesanan via daring. Kamu suka kambing kan? Tanyaku lagi. Aku mau tahu reaksinya. Lumayan. Apalagi kalau kambing muda, lebih enak dan khas. Nah, kepancing guys. Kita lihat saja, apa ada efeknya atau tidak. Oh, ya emang. Kamu gak kolesterol kan? Tanyaku lagi. Enggak, nanti kan biasanya ada lemon atau salad dari zaitun. Kalau semua itu dimakan, semua kolesterol jahatnya bisa sedikit berkurang, dan gak ada efek pusing buat kaum lelaki. Apa dia bilang? Jangan bilang dia mau makan zaitunnya juga. Lah, percuma aja aku mau nasi kambing dong. Karma itu memang ada, dulu aku yang menunda, cari alasan sampai bohong. Nah, sekarang pasu, malah keterusan gak mau nyentuh aku. Ini jadinya gimana coba? Apa aku masukin obat? Bersambung. Jika suka dengan cerita ini, silahkan klik like. Aduh Anissa, udah pengen digepre aja awok.